Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pendengar yang bersyukur, beriman kepada Rasul merupakan rukun iman keempat dan wajib hukumnya bagi muslim yang beriman untuk meyakini hal itu. Sering sekali menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat, apa perbedaan Nabi dan Rasul? Apa pengertian Nabi dan Rasul? Apa tugas Nabi dan Rasul? Berapakah jumlah Nabi dan Rasul serta siapakah Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Dan ada berapa sifat yang wajib dimiliki oleh para Rasul? Simak dan tonton video ini hingga selesai agar tidak gagal paham, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terupdate dari saya. Number one. Pengertian serta perbedaan Nabi dan Rasul. Dalam buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11 SMA dan SMK sederajat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa Nabi adalah manusia pilihan yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Hal ini juga telah disepakati oleh seluruh para ulama. Sedangkan menurut Cyril Glaze dalam Ensiklopedia Islam menjelaskan sebagai berikut. A. Nabi adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, pembawa ajaran agama yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita gembira. Hal ini disebut dengan Bashir, dan pembawa peringatan yang disebut dengan Nazir. B. Rasul artinya adalah utusan, duta, atau sering disebut Al-Mursalun atau orang-orang yang dikirim. Dalam Al-Quran, Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Dari kesimpulan kedua pendapat di atas, yang mana disimpulkan Nabi adalah tidak diperingatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima pada umatnya, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk diri sendiri dan menyampaikan pada umatnya. Inilah menjadi titik perbedaan dan pengertian Nabi dan Rasul. Number two. Tugas Nabi dan Rasul. A. Tugas Nabi. Tugas Nabi antara lain adalah menyerukan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakannya. Menyerukan yang kedua, menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan, serta menerangkan syariat demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. B. Tugas Rasul. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengembankan tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu sebagai berikut. 1. Menyampaikan perintah larangan Allah Subhanahu wa taala pada umat. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Yang berikutnya, memalingkan perhatian manusia menjadi lebih fokus pada dunia kepada kehidupan akhirat. Terakhir, menyatakan alasan untuk tidak membantah Allah Subhanahu wa taala pada manusia. Number three. Lantas, ada berapakah jumlah nabi dan rasul dan berapakah yang ulul azmi? Sebagian ulama ada yang mengatakan jumlah nabi adalah 124.000 orang dan rasul hanya 313 orang. Dalam Al-Quran dinyatakan jumlah rasul yang wajib dipercaya muslim adalah 25. Kisah para rasul tersebar dalam berbagai ayat yang bisa menjadi teladan. Di samping itu, Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, Jumlah para nabi adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul 315 orang rasul. Sementara At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Dzar juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menjawab,
Jumlah para nabi itu 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul itu 312. Dan nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Number 4. Pengertian ulul azmi. Ulul azmi yaitu gelar khusus yang diberikan kepada beberapa nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa ketika sedang berdakwah menyebarkan agama. Kata ulul azmi berasal dari 2 kata, yaitu ulu dan azmi. Arti dari kata ulu atau uli adalah memiliki, sedangkan azmi berarti tekad atau keteguhan hati yang kuat. Maka ulul azmi diartikan sebagai seorang yang memiliki ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa dalam menjalankan tugas sucinya sebagai rasul, walaupun menghadapi berbagai rintangan. Sebagai bukti nyata bahwa Allah telah menetapkan 5 orang nabi atas gelar ulul azminya tercantum dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Ahzab ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran Surah Al-Ahzab ayat 7. Penjelasan hadis yang bersumber dari Abu Dzar yang telah diriwayatkan Imam At-Tirmizi serta berdasarkan Surah Al-Ahzab ayat 7 telah nyata bahwasanya ulul azmi bagi Rasul dibagi kepada 5 bagian, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pendengar yang selalu bersyukur, video tentang ulul azmi ini sengaja tidak kami tayangkan di sini mengingat tentang durasi, maka akan kami tayangkan pada video berikutnya. Maka dari itu, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Number 5. Yang dimiliki oleh para rasul. Adapun sifat yang dimiliki oleh para rasul dibagi kepada 5 sifat, yaitu 4 bagi sifat yang wajib, 4 bagi sifat mustahil, dan 1 bagi sifat yang jaiz. Adapun 4 sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul, yaitu 1. As-Siddiq, yang artinya adalah benar. Yang kedua, Al-Amanah, yang artinya selalu dapat dipercaya. Yang ketiga, At-Tabligh, yang artinya Rasul selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat, Al-Fatonah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Dan adapun sifat yang mustahil bagi Rasul ada 4 juga. Yang pertama adalah Al-Kadhib atau Al-Kizbu, yang berarti dusta. Yang kedua, Al-Khiyanah, yang artinya mustahil bagi Rasul itu khianat. Yang ketiga, Al-Kitman, yang mustahil bagi Rasul itu menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, Al-Baladah, yang mustahil dari Rasul itu adalah bersifat bodoh. Yang mana dari makna wajib dan mustahil tersebut ini adalah lawan kata daripada kedua sifat tersebut, yaitu As-Siddiq, lawannya adalah Al-Kadhib. Al-Amanah, lawannya adalah Al-Khiyanat. Al-Tabligh, lawannya adalah Al-Kitman. Al-Fatonah, lawannya adalah Al-Baladah. Dan adapun sifat yang jaiz bagi Rasul adalah yaitu sifat kemanusiaan atau al-adl basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Hadirin pemirsa pendengar selalu bersyukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mengenai lebih detailnya firman Allah yang terkait tentang segala sifat bagi Rasul tersebut, kita akan bahas pada sesi ataupun pada pembahasan video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.